Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang recount text. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari recount text, kemudian function atau fungsi dari recount text itu, lalu general structure, struktur dari recount text, dan language feature, atau ciri kebahasaan dari recount text. Nah, ini ada definition atau definisinya. Recount text is a text telling past experience. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman yang telah lampau. Maksudnya, recount text ini digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang sudah pernah dialami di masa lampau. Contohnya seperti menceritakan kembali aktivitas yang telah dilakukan kemarin. Nah, misalnya kemarin kamu pergi ke zoo, ke kebun binatang. Nah, hari ini kamu menceritakan kembali aktivitas ketika kamu pergi ke kebun binatang kemarin. Nah, itu termasuk ke dalam recount text. Lalu fungsinya apa sih recount text itu? Recount text itu berfungsi yang pertama, to retell some past event to the reader. Jadi untuk menceritakan kembali, di sini ada retell. Retell adalah menceritakan kembali. Kalau tell menceritakan, retell menceritakan kembali. Some past events, beberapa kejadian yang telah lampau kepada pembaca. Jadi menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah lampau kepada pembaca. Lalu untuk function yang kedua atau fungsi yang kedua itu to entertain or inform the reader about someone experience in the past. Maksudnya bisa untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca tentang pengalaman seseorang di masa lampau. Nah, selanjutnya ada general structure atau struktur dari recount text. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada series of events, dan yang terakhir ada reorientation. Nah, yang pertama orientation. Orientation gives background information needed to understand the context. For example, who, what, when, and where. Jadi orientation ini memberikan background informasi atau informasi berupa who, what, when, and where. Maksudnya where itu di mana sih cerita itu atau kejadian itu berlangsung, atau kapan kejadian itu berlangsung, atau siapa sih yang mengalami kejadian itu. Nah, ini ada pada orientation. Lalu yang kedua ada series of events. Series of happening in a chronological order. Nah, maksudnya dari series of events ini adalah berisi rangkaian events atau rangkaian kejadian-kejadian yang terjadi pada cerita yang diceritakan di recount text itu. Dan yang terakhir ada reorientation, the concluding paragraph. Jadi reorientation adalah paragraf kesimpulan dari recount text yang kita buat. Nah, biasanya ini berupa rangkuman dari recount text itu sendiri. Kemudian ada language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan recount text ini yang pertama ada using past tense. Dalam recount text, karena kita menceritakan kembali, otomatis kejadiannya adalah lampau. Maka using past tense, kita menggunakan past tense. Entah simple past tense, atau past continuous, atau past future. Lalu yang kedua ada using temporal sequence. For example, on Saturday, on Monday, on Sunday. Lalu yang ketiga ada using the conjunction. Conjunction adalah kata hubung. Nah, dalam recount text biasanya menggunakan kata hubung seperti then, before, after, etc. Dan yang terakhir ada using verb, for example went, got, stayed, and etc. Nah, di sini kita lihat verb yang digunakan adalah past semua atau verb to. Di sini ada went adalah verb to dari go, got adalah verb to dari get,
stayed adalah verb to dari stay. Jadi ini adalah language feature dari recount text. Well, selanjutnya ini adalah contoh dari recount text. Warsaw Farm Excursion, Dharma wisata ke peternakan Warsaw. On Tuesday, our class 8 grade A along with class 8 grade B and 8 grade C went by bus to Warsaw Farm. Untuk kalimat yang dibold dengan warna pink ini adalah orientation atau bagian orientation dari recount text, karena kalimat ini mengandung background information, yaitu siapa sih yang mengikuti Dharma wisata ke Warsaw Farm ini. Di sini kita tahu bahwa yang mengikuti Dharma wisata adalah kelas 8A, 8B, dan 8C. Lalu untuk teks yang dibold dengan warna biru ini adalah series of events atau rangkaian-rangkaian kejadian yang dilakukan atau yang dialami si penulis ketika Dharma wisata ke Warsaw Farm ini. Di sini ada when we got there, we went to the restroom and washed our hands, then we had a light breakfast, dan seterusnya. Lalu untuk reorientation-nya ada I liked feeding the ponies the best. Jadi yang paling disukai oleh si penulis adalah ketika dia memberikan makan kepada kuda poni. Nah, ini adalah kesimpulan dari recount text yang ditulis oleh si penulis itu. Lalu kemudian lihat, kita perhatikan di sini ada on Tuesday. On Tuesday merupakan language feature dari recount text, yaitu tentang temporal sequence-nya. Kemudian di sini juga menggunakan conjunction-nya atau kata hubung, yaitu then. Lalu menggunakan adverb of sequence-nya, ada first, kemudian ada next, ada then. Lalu di sini juga menggunakan verb to atau kata kerja jenis kedua. Di sini kita menemukan got, lalu washed, had, went, atau came back. Di sini ada came, dan merupakan yang barusan kita sebutkan adalah merupakan kata kerja jenis kedua atau past. Nah, itulah sedikit tentang recount text. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Have a great day everyone and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.